Di sini kami akan menjelaskan apa itu BEP. Analisa BEP adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa BEP ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. BEP juga dapat diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dari segi produksi, BEP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang atau jasa dijual di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya. Selanjutnya ada manfaat dari break-even point. Yang pertama, menentukan volume penjualan minimum. 2, sebagai dasar untuk perencanaan strategis. 3, membantu evaluasi efisiensi biaya. 4, untuk mengestimasi waktu balik modal. 5, mendukung untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan terakhir, sebagai alat analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya atau harga. Selanjutnya ada kelemahan BEP. Yang pertama ada asumsi harga jual konstan. Break-even point mengasumsikan bahwa harga jual per unit tidak berubah. Padahal kenyataannya harga bisa berubah akibat diskon, inflasi, atau strategi pemasaran. Yang kedua ada asumsi terhadap cost. BEP mengasumsikan bahwa biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost selalu dapat dipisahkan secara jelas, sedangkan dalam praktiknya beberapa biaya mungkin dapat bersifat semi variabel. Yang ketiga, barang yang dijual tidak sejenis. BEP efektif untuk produk tunggal atau produk dengan karakteristik serupa. Jika barang yang dijual bervariasi, perhitungan BEP mungkin menjadi lebih kompleks karena harus memperhitungkan margin dari masing-masing produk. Yang keempat, ada biaya tetap yang tidak selalu tetap pada suatu kapasitas. Dalam kenyataannya, biaya tetap memang tidak selalu tetap. Ketika kapasitas produk meningkat melampaui batas tertentu, mungkin ada kenaikan biaya tetap, misalnya biaya tambahan untuk fasilitas baru. Yang kelima, ada biaya variabel tidak selalu berubah sejajar sesuai dengan perubahan volume penjualan. BEP mengasumsikan bahwa biaya variabel berubah secara linear dengan volume penjualan. Padahal dalam kenyataannya efisiensi produksi atau skala ekonomi dapat mempengaruhi biaya variabel per unit. Selanjutnya ada komponen dari BEP. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume kegiatan bisnis berubah. Biaya tetap harus dikeluarkan meskipun tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan karena tidak terkait dengan kegiatan operasional usaha. Contoh dari biaya tetap yakni biaya sewa gedung, biaya asuransi, pajak bumi bangunan, biaya penyusutan, tagihan air dan listrik, serta gaji karyawan tetap. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis biaya yang jumlah totalnya berubah seiring dengan perubahan volume kegiatan atau produksi. Ini berarti bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin tinggi pula total biaya variabel yang dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu harga jual atau selling price. Harga jual atau selling price adalah harga yang ditetapkan untuk setiap unit produk atau jasa yang dijual. Harga jual ini juga dapat diartikan sebagai harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Harga ini merupakan komponen penting dalam perhitungan BEP karena menentukan seberapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dari penjualan produk. Harga jual harus cukup tinggi untuk menutupi biaya tetap dan variabel serta memberikan margin keuntungan. Dalam konteks bisnis, harga jual memainkan peran strategis karena dapat mempengaruhi daya saing di pasar, persepsi pelanggan terhadap produk, dan probabilitas perusahaan. Komponen utama dalam penetapan harga penjualan ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu biaya produksi dan yang kedua yaitu margin keuntungan atau profit margin. Biaya produksi ini terdiri dari dua variabel yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu kurva break-even point atau BEP. Kurva break-even point atau BEP menggambarkan hubungan antara biaya pendapatan
dan volume penjualan dalam suatu bisnis. Kurva ini berfungsi untuk menentukan titik di mana total pendapatan atau total revenue sama dengan total biaya atau total cost, sehingga bisnis berada dalam kondisi no profit, no loss, yang artinya yaitu tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, komponen kurva BEP. Komponen kurva BEP yaitu ada 3. Yang pertama, garis biaya tetap atau fixed cost line. Yang kedua, garis biaya total atau total cost line. Dan yang ketiga yaitu biaya pendapatan atau total revenue line. Selanjutnya ada fungsi kurva BEP. Yang pertama, untuk menentukan jumlah minimum unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, untuk membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis terkait harga dan biaya. Dan selanjutnya yaitu rumus break-even point atau BEP. Rumus break-even point atau BEP ini digunakan untuk menentukan titik impas dalam bisnis. Rumus ini terdapat 2 rumus utama, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Yang pertama yaitu BEP dalam unit. BEP dalam unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap yaitu total biaya tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, dan harga jual per unit yaitu harga jual produk per satuan unit. Selanjutnya biaya variabel per unit yaitu biaya variabel untuk menentukan satu unit produk. Dan yang kedua yaitu rumus BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam rupiah adalah total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Rumus ini menghitung total penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Oke, yang pertama ada profil bisnis dari Esteller Suka-Suka. Esteller Suka-Suka merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan minuman Esteller yang mempunyai cita rasa yang khas dan bahan-bahan yang segar. Sebagai sebuah UMKM, Esteller Suka-Suka menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksi yang berkelanjutan, terutama dalam menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Esteller Suka-Suka merupakan franchise cabang Solo yang baru berdiri sejak Agustus 2024. Baik, memasuki identifikasi fixed cost dan variable cost. Yang pertama, kita harus mengetahui kategori antara masing-masing dari variable cost maupun fixed cost. Di sini dijelaskan atau dirincikan sebagai berikut. Nah, yaitu di atas ini itu terdapat jenis barang dan kategori. Yang pertama itu ada bahan baku utama, termasuk pada fixed cost. Kemudian yang kedua ada biaya sewa tempat, masuk pada fixed cost. Kemudian yang ketiga ada biaya listrik, itu masuk ke dalam fixed cost. Kemudian yang keempat ada biaya air, termasuk dalam fixed cost. Kemudian yang kelima ada cap, itu masuk pada variable cost. Kemudian yang keenam ada sedotan, itu masuk pada variable cost. Kemudian yang ketujuh ada plastik, masuk pada variable cost. Dan yang terakhir adalah bahan baku tambahan, masuk dalam variable cost. Nah, kemudian kita masuk pada identifikasi fixed cost, di mana di sini kita menghitung fixed cost selama 1 hari. Yaitu di sini ada tabel yang menunjukkan di atas ini, nah sini menunjukkan bahwa fixed cost dari bahan baku itu sendiri meliputi alpukat kupas, jeli anggur, jeli melon, kelapa kupas, nangka kupas, sagu mutiara, selasih, susu kental manis, serta es batu yang memiliki kebutuhan sebanyak 1 kilo untuk alpukat kupas, 1 pack jeli anggur, kemudian 1 pack jeli melon, kemudian 1 pack kelapa kupas, kemudian 1 kg nangka kupas, kemudian 2 pack sagu mutiara, kemudian 50 gram biji selasih, kemudian 1 kaleng susu kental manis, kemudian 2 sak es batu. Fixed cost tersebut diperlukan untuk 1 hari atau sekali jual dari Esteller Suka-Suka ini. Jadi totalnya dari fixed cost bahan baku harian itu adalah 159.000 per hari. Kemudian kita identifikasikan fixed cost dari listrik, air, serta sewa toko. Itu masing-masing 80.000, itu satuannya per bulan. Air 20.000 per bulan, sewa ruko 12 juta per tahun. Nah, kemudian kita bagi menjadi per hari, yaitu untuk listrik menjadi Rp2.666, kemudian untuk air menjadi Rp666, kemudian untuk sewa ruko menjadi Rp32.876. Totalnya menjadi Rp36.208.
Setelah mengidentifikasikan fixed cost, kita masuk pada variable cost. Nah, di sini variable cost dari Es Teler Suka-Suka itu ada bahan baku tambahan yaitu es krim. Itu satu hari membutuhkan satu kotak seharga 150.000 seperti yang sudah ada pada tabel di atas ini. Nah, kemudian pada variable cost yang lain terdapat kemasan. Itu meliputi cup, itu sehari satu pack sebanyak 50 pieces seharga 13.000. Kemudian sedotan, sehari itu satu pack sebanyak 50 pieces seharga 2.500. Kemudian kemasan plastik, sehari itu satu pack sebanyak 50 pieces dengan harga 3.500. Jadi totalnya adalah 18.500 untuk variable cost dalam satu hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan BEP dalam unit. Di sini diketahui bahwa biaya variabel per unit yaitu 3.370. Ini didapatkan dari total variabel dibagi dengan 50 pieces karena 50 pieces merupakan kapasitas yang dapat diproduksi dari total variabel yang sebelumnya telah diidentifikasikan. Kemudian ada harga jual per unit yaitu 15.000, kemudian biaya tetapnya sebesar 195.208. Kemudian masuk pada rumus yaitu rumus BEP dalam unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan biaya jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Terus kita masukkan angkanya yaitu biaya tetap sebesar Rp195.208 dibagi dengan 15.000 dikurangi dengan 3.370. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 195.208 dibagi dengan 11.630. Jadi totalnya adalah 16,78 unit. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Es Teler Suka-Suka itu dapat mencapai titik impas itu dengan menjual produk kurang lebih atau harus menjual produk sebanyak 17 piece dalam satu hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan BEP dalam rupiah. Di sini saya langsung masukkan dalam rumus yaitu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan biaya jual atau harga jual per unit. Langsung kita identifikasikan yaitu Rp195.208 dibagi 1 dikurangi 3.378 dibagi dengan 15.000. Lalu mendapatkan hasil yaitu Rp195.208 dibagi dengan 1 dikurangi 0,2247. Kemudian mendapatkan hasil 195.208 dibagi dengan 0,7753. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil yaitu dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik impas dalam rupiah, bisnis Es Teler Suka-Suka ini harus mendapatkan keuntungan senilai Rp252.000 dalam satu hari.